الدين المؤيد بظهور نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد يا لنا بمحمد ذلك الفضل من الله Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada orang tua kita, pada guru kita, kakek kita, yaitu Bapak Ustaz Haji Samsudin, maka Allah fitri hayati amin wa barakatuh fid dunya wa fil akhirah amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada ibunda kita, nenek kita, yaitu Ibu Hajah Ramlah, mudah-mudahan Allah selalu mensehatkan beliau, amin, dan juga dipanjangkan umurnya sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga perwakilan dari keluarga besar Letnan M. Said bin Haji Sarmawi, Mukhtar bin Haji Sarmawi, Bapak Rumsiah bin Ibu Rumsiah binti Haji Sarmawi, Bapak Mat Yunus bin Haji Sarmawi, Bapak Mat Hasan bin Haji Sarmawi. Mudah-mudahan semua keluarga-keluarganya selalu sehat dan dipanjangkan rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan memperingati hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringati Maulid Nabi dan Qul Akbar kakek kita yaitu Haji Sarmawi bin Haji Idris. Langsung saja, mungkin untuk cicit dan cucu belum banyak mengenal siapa itu Haji Sarmawi bin Haji Idris. Haji Sarmawi ini asalnya dari Cilengsi, Cikeas, Jonggol, Cariu, Cibarusa sana tuh. Ya. Jadi kok bisa sampai di sini? Ini dagang. Beliau ini profesinya sebagai pedagang, juga sebagai pendakwah. Pakai apa dia kemari? Jalan kaki. Lewat mana tuh? Tarung Bingung, Cibubur, sampai kemari, kemudian sampai ke Cicangkal sana. Profesinya sebagai pedagang. Haji Sarmawi ini. Bin Haji Idris. Tadi Haji Idris ini asalnya bukan Haji Idris, Haji Beon. Dia itu mantan perampok. Jagoan Cibarusa, Jonggol itu daerah kekuasaan dia. Orangnya hitam, Haji Idris ini. Hitam tenggelam. Ya, Haji Idris ini. Ya. Kemudian dia
tobat kemudian diganti namanya Idris. Ditakuti, dia jonggol di Barusa, Cariu. Itu masih banyak saudara kita. Wakeneng di sana. Di Jonggol juga di Barusa, Cilengsi. Jadi kalau tanda-tandanya itu keturunan Haji Idris itu di sini biasanya ada hitam ya. Nah kita ada di sini dari keturunan Warohang, Madrasah ada, dari keturunan Aid ada. Itu ada tuh. Itu keturunan dari Haji Idris. Haji Idris. Ya. Namanya siapa tadi? Luar biasa. Papi On. Waktu dia ketika dia jadi perampok ditakuti, DM-nya aja pada kabur ketika itu. Ya, DM-nya aja. Kamu Haji Idris, ya. Nah, dari Haji Idris kemudian lahirlah Haji Sarmawi. Haji Sarmawi itu kakek kita. Haji Sarmawi itu punya adik. Adiknya itu Wahaya, masih di Cilengsi, di Makamin. Wah iyo, Haji Supit di Cakung Payangan di sana itu. Itu menyebar kemana-mana tuh. Ya, kita fokus pada Haji Sarmawi aja dulu. Profesinya sebagai pedagang, juga sebagai pendakwah, rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Saya menyaksikan benar. Itu nggak pernah satu hari itu tadarus lepas. Luar biasa. Yang dapat kita dapat petik nilai dari kehebatan beliau ini, rajin usaha. Habis dagang dari pasar, tani dia, macul. Posisi rumahnya tadinya bukan di sini. Tuh yang sekarang Ma'atin tuh posisi titik di situ, di ketua air gitu. Ya, berdampingan. Dulu kita di situ tuh. Ya, kelahiran Niyop, kelahiran Waumus, kelahiran Letnan Said, Rumsia, Madhasar dan sebagainya itu lahir di situ, di depan sana itu. Yang sekarang itu titiknya Patron Sokan, ya, di situ. Nah, itu tahun 80 masih di situ kita, ya, kaitan dengan Haji Sarmawi. Seorang pedagang, seorang pendakwah, tidak orangnya warok. Ini pernah kejadian ketika di Pasar Parung. Pasar Parung itu ketika dia ngambil paku. Paku itu kan seharusnya pakai kalung kan? Ini diam-diam. Tidak. Jadi orang tua kita itu luar biasa. Jauh-jauh dari Sulawesi kemari, kalau dia kosong mendapatkan bidadari namanya Ibu Uni bin Sayyid, itu cantik. Ibu Uni itu tinggi putih, orang Lengkong Barang sana. Lengkong Barang berkaya apa ketika zaman itu? Tapi Haji Sarmawi bisa menaklukkan. Kalau dia nggak ada isinya, nggak bisa didapatkan. Ya, jadi Haji Sarmawi bukan orang biasa-biasa. Lahirlah kemudian dari Haji Sarmawi itu lahir Ibu Pak Muhtar sebelumnya, anak pertama Pak Muhtar. Haji Sarmawi terkenal dengan Pak Utai, Haji Utai. Kenapa Haji Utai? Setelah anak dari Pak Muhtar. Pak Muhtar itu dikenalnya dengan Utai. Ya, jadi dulu itu kalau orang disebut nama ayahnya itu kadang-kadang anak pertamanya, ya, Pak Muhtar. Di Utai, Haji Utai. Jadi terkenal di sini itu Haji Utai. Ya, Pak Muhtar ini pejabat Kecamatan Parung. Wadanaan, Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Kemang itu di bawah kekuasaan dia. Batas-batas biasa itu dia yang atur. Jadi uang kita, kakek kita pejabat. Dulu ada yang namanya KB,
film Keluarga Berencana, dia itu orang penerangan. Ya kalau dulu itu menteri penerangan untuk Kecamatan Parung, Sawangan tuh semuanya tuh Depok tuh beliau. Nih, di Pamutan nih. Dia pejuang 45. Tentara sebetulnya. Dia pernah terkena peluru bagian sini. Dia terserempet peluru. Pelurunya tuh diabadikan enggak? Apa yuk? Peluru masih ada? Dulu ada katanya. Diabadikan dulu. Ya. Berani. Pejuang 45. Cuma ketentaraannya kemudian dimutasikan menjadi sipil, ditugaskan di kecamatan. Kalau dulu uang kita itu pejabat kecamatan, orang kecamatan. Ini Pak Muhtar, anak pertama dari Haji Sarmawi. Supaya bangga bahwa kita ini adalah dari keturunan yang besar. Kita ini keturunan dari orang-orang yang bermanfaat, dari orang-orang pejabat, dari daerah biru, supaya kita percaya diri. Kemudian anak yang kedua itu Letnan Said. Letnan Said sekarang itu dimakamkan di makam pahlawan. Artinya apa? Dia adalah pejuang 45, tentara murni, sehingga mendapat pangkat letnan. Dia tugas di Subang, ya, menjadi kalau sekarang mungkin Koramil dan Pramil, ya. Nah ini, alhamdulillah cucunya sekarang menjadi tentara dari anak-anak, ya, angkatan udara. Beliau mungkin pernah sedang di sana, ada, ya, itu tentang keberanian beliau. Itu Letnan Said. Makanya di situ sengaja disebutkan, dicatat, ditulis dengan Letnan Said supaya tahu, ya. Dulu itu ada pedang, masih ada nggak ketemu pedangnya sekarang? Masih ada. Itu pedang samurai dari Jepang kalau nggak salah, ya. Itu hadiah khusus dari ketentaraannya. Ya, saya menyaksikan banget ketika ada perampokan di depan dulu itu beliau yang menghadapi sambil membawa pedang itu kan dulu rumahnya di depan situ berdampingan dengan rumah Haji Sarmawi atau Ki Utai. Ya, orangnya pendek tapi nyalinya besar. Ya, jadi kalau Tayantin itu pendek memang dari ininya, dari sana. Ya, asli itu. Turunan itu. Turun sana ya. Itu Ki Utai. Ya, pemberani. Ini poinnya yang saya rasakan. Letnan Said ini, Said ini silaturahim luar biasa. Pernah waktu dulu masih kecil itu dibawa, kalau lebaran itu dibawa itu cekeneng, wakeneng, jongkol, cariu. Tukang apa? Tukang ngebawain silaturahim dia. Paling rajin. Makanya kalau kita main ke sana menjual nama dia, Wain. Dia silaturahim luar biasa. Kemanapun beliau kita diajak. Ingat loh, Bung Cariu itu kesannya ketika main ke sana itu lindung dibakar. Karena semua kan banyak sawah. Cariu itu. Sekarang kita ambil putusan. Untuk orang Cariu itu pengen kita datengin. Ya. Nah itu untuk Pak Letnan Said, poin positifnya adalah beliau orang silaturahim. Orang yang selalu ingin menyambung persaudaraan, ya, mamangnya apanya dia selalu datangin. Itu sifat beliau itu diturunkan oleh almarhum Pak Toto. Sifat beliau itu diturunkan. Dimanapun bau saudara disabrin nama dia. Itu sifatnya. Ya, nilai positif yang harus kita ambil dari orang tua kita almarhum. Kemudian yang ketiga ini Rumsiah, kita kenal dengan Wa'iyun. Wa'iyun suaminya ini juga pejabat kecamatan. Kalau sekarang Cekcam, sekretaris camat. Itu yang mengatur-atur kepegawaian, yang mengangkat kepegawaian PNS itu ya beliau. Ya, suaminya, ini Pak Jajang. Anaknya kemudian Cai di Jasinga, kemudian Caiang
kemudian CMI, ya, almarhum kemudian Cekiyet, ya, kemudian bontotnya Mang Dandi. Nah itu dari anak Ibu Rusia binti Haji Semawi. Kemudian yang ke berikutnya ini sebetulnya maju, bukan Maju Yunus, Agus Yunus. Agus Yunus, ya, sersan tentara. Beliau di Berlan tugasnya, di divisi apa tuh? Semut. Zeni. Kalau di Gunung Kabur ada yang nama Zeni biologi dan kimia. Kalau beliau itu jembatan, bikin rumah. Kalau gempa bumi beliau yang turun, tapi sambil bawa senjata. Kalau dari Berlan kemarin itu bawa mobil besar, mobil tentara, tinggi, kurus, gagah, kurus gagah. Dia ngambil dari postur neurninya, ya, tinggi gitu. Nah Umi dia ngambil di postur Uni, ya. Agus Yunus itu punya anak 3, Mang Ujang, Mang Yusuf, kemudian Teneneng, ya. Beliau belum hadir, tapi udah saya hubungi, ya. Kemudian dia pernah juga tugas di Bali, ya. Itu karena ketukar dengan Agustinus, betul, dia Agus Yunus. Kemudian yang berikutnya Mad Hasan. Kalau kita kenal itu dengan Warohan, ya, Warohan atau Mad Hasan. Kalau kita kenal tuh sehari-hari Warohan, ya, supir, driver, ya, ya. Posturnya kalau Jojo yang belum tahu, posturnya pendek, dia mengambil postur Kyutai. Kyutai itu pendek, ya, tapi energik dia, ya. Nah itu kaitan dengan keluarga besar kita harus tahu bahwa keluarga besar kita ini dulunya, ya, berperan di masyarakat, bukan. Nah ini yang terlupakan, Haji Sarmawi itu selain beristrikan dengan Uni, dia beristrikan dengan orang Ciampea, namanya siapa nggak kenal? Ibu Nunung, anaknya. Nah, punya anak namanya Bu Nunung, ya, di Ciampea. Bu Nunung karena punya anak namanya Mang Opa, dia sering kemari, ya. Nah itu anak dari istri yang kedua dari Haji Sarmawi bin Haji Idris, gitu ya. Punya gede. Iya. Dan kemudian anak dari Haji Sarmawi ini semuanya 7. Bontotnya Iong, bontot. Yang terakhir ini Iong. Alhamdulillah beliau diberikan kesehatan, ya, masih bersama kita. Dan ide ini adalah sebetulnya dari beliau, ya, ingin ketemu dengan anak cucunya, buyut dan mantunya, ya, ibu. Itu mungkin kaitan dengan Haji Sarmawi bin Haji Idris. Haji Sarmawi ini adalah asalnya dari Jonggol, Cariu. Jadi kalau nanti kita ke Pesban atau di sana nyasar, ya, kalau orang asli sana insya Allah, ya, Haji Sarmawi bin Haji Idris, ya. Ini pernah cerita nih. Dulu almarhum Atokoh, dia pernah pingsan sebelum meninggal. Dia masuk ke lorong yang gelap ketika itu. Cerita beliau nih sebelum meninggal. Gelap sekali. Kemudian yang membaca istighfar. Dan dia yakin, dia begini. Wasilahnya, tawasulnya. Saya punya kakek namanya Haji Idris, soleh, rajin ibadah. Masa saya nggak bisa ditolong? Cerita beliau kepada saya. Ketika dia masuk ke orang yang gelap, mungkin kalau di posisi kita di dalam keadaan pingsan atau mati suri. Tapi cerita dia ketika itu dia masuk ke orang yang gelap. Dia tawasul dengan Haji Idris.
Dia tahu bahwa Ajri itu adalah orang soleh, orang baik. Masa dia tidak bisa menolong cucunya sambil dia membaca Astagfirullah, terang, kemudian dia ciuman lagi. Ini cerita almarhum atau ke saya sebelum dia meninggal. Artinya orang tua kita ini orang soleh, orang baik. Kakek kita ini orang baik. Ya, makanya bacain Al-Fatihah. Haji Samawi Haji Idris. Saya menyaksikan bahwa beliau itu tadarus Al-Qur'annya nggak putus. Luar biasa. Pasti dia lahir dari seorang ayah yang soleh, yaitu Haji Idris. Makamnya di mana Haji Sarwi? Makamnya Haji Sarwi Haji Idris di Cilengsi, ya di Jalan Singkau. Nanti kita insya Allah ke sana. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu sekilas dari tidak lengkap. Nanti pertemuan kita mungkin dibukukan, cerita itu akan dibukukan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.